kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Plant stanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh setelah inkrah saya diskusi di LP Tangerang. Saya tidak netes air mata. Bapak Tapi tetap tegar ya, ketika saya tidak boleh hadir resepsi anak saya yang pertama nikah. Resepsinya tidak boleh. Itu saya menangis dalam sel. Bahwa kebebasan itu sesuatu yang sangat berharga banget bagi hidup seorang ya. Nah, bagaimana dengan kondisi penjara antara penjara umum dengan penjara koruptor? Pak Antasari kan jauh lebih paham bagaimana situasi penjara umum, situasi penjara untuk koruptor. Bisa dideskripsikan perbedaan yang signifikan sehingga bahwa koruptor itu seakan-akan dipersepsikan mendapatkan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan pidana umum itu Pak. Di LP Tangerang juga ada Pak, pasal tipikor. Cuman saya tidak tahu mengapa mereka itu ditaruh di blok saya. Blok yang ada saya. Satu ketika saya tanya dengan salah satu sipir, kenapa yang tipikor itu taruh di blok saya? Bapak kan mantan ketua KPK, dan mereka masih merasakan getarannya itu. Alhamdulillah mereka tidak macam-macam. Tidak minta harus begini-begini, enggak. Saya hanya berikan arahan. Karena ada hukum yang berlaku dalam tahanan dan penjara itu adalah, siapa datang duluan dia senior. Itu aja. Pak Antasari pernah dapat ancaman nggak Pak selama di penjara itu? Enggak ada. Nggak pernah ada intimidasi atau ancaman sama sekali? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Maksud saya kan Pak Antasari paham betul situasi penjara umum. Katakan seperti hanya masyarakat kecil yang hanya sekedar maling ayam, bisa dipenjara, bisa ditahan. Kemudian ini ada koruptor. Nah ini yang bisa betul-betul mengiris rasa keadilan masyarakat itu, kondisional penjaranya itu apple to apple nggak sih Pak menurut Pak Antasari itu? Kalau sementara ini yang pernah saya alami sih apple to apple. Tapi karena apa? Karena saya tidak pernah melihat situasi di Sukamiskin yang katanya khusus untuk koruptor. Mengirim orang ke sana ya, tapi melihat sendiri keadaannya belum. Iya, kalau saya boleh menanyakan lagi adalah, kan tadi ini Bapak mengatakan kepada kita kebebasan, kesehatan, kedamaian. Kita semua mendoakan Bapak tetap sehat gitu ya. Cuma kedamaian dalam hati ini Bapak sudah punya Pak ya sekarang? Enggak, misalnya kalau melihat misalnya para politisi tampil di televisi misalnya kan, semua lah Pak, jangan yang zaman sekarang aja, yang zaman-zaman lalu. Itu hati Bapak damai nggak sekarang itu? Saya sudah katakan sejak awal, rasa dendam, rasa marah, rasa apa, sudah saya tinggalkan di penjara. Wah, tepuk tangan dong, ya kan? Ya kan? Ya. Saya tidak dendam, tetapi kecewa ya. Beda loh Pak, beda. Bagaimana mungkin saya lagi kerja demi bangsa ini, bukan demi saya pribadi. Tiba-tiba masuk ke tahanan tanpa tahu apa yang saya buat. Ya kan? Kecewa saya. Tapi saya tidak dendam. Tidak dendam kenapa saya begini, oh si A, si B, enggak. Saya sudah selesai. Statement saya waktu keluar penjara itu saya katakan, rasa dendam, rasa marah, rasa apa saya tinggalkan di penjara. Saya ingin keluar dengan menatap masa depan. Umur saya paling lama 10 tahun lagi Pak. Saya seminggu yang lalu 65 tahun. Jadi udahlah saya mau hidup damai ya, tentram. Pak Antasari ada nggak? Pak Antasari ada perasaan gini, ketika Bapak di penjara reaksi saya pertama adalah paradoks di dalam hidup. Jadi Soekarno pencetus revolusi digilas oleh revolusi, Soeharto pencetus pembangunan digilas oleh pembangunan, Gus Dur yang mencetuskan demokrasi digilas oleh demokrasi, keluar dengan celana pendek. Nah ketika saya melihat itu saya langsung Pak Antasari yang suka masukin orang ke penjara, tiba-tiba dijebloskan sendiri ke penjara. Itu sakit nggak Pak? Begini Pak, saya sidang di selatan, kalau saya tahu. Ya Pak, selatan juga ada tempat tahanan Pak. Saya yang bikin itu, saya malah tidur masuk situ. Tapi akhirnya saya yang masuk Pak. Bayangkan. Sedih sih sedih Pak. Ya, apakah orang akan mengalami itu semua nanti Pak Effendi Ghazali akan terbelit sendiri oleh komunikasi politik gitu loh. Kita kenapa tidak? Terbelit. Ya, sama Sujiwo Tejo. Maksudnya kena, Mbak Tejo ini maksudnya karma begitu. Ya, Sujiwo Tejo terbelit sendiri oleh wayangnya misalnya. Kenapa aku terbelit apa? Pak Jiwo, Mas Jiwo, Pak Effendi ini kan komunikasi politik. Ya. Saya sering
lihat dia dalam satu acara. Seneng nggak Pak lihat dia Pak? Bicaranya banyak. Iya. Ingat, banyak kita bicara, 1-2 pasti ada keselionya. Tuh dengerin tuh. Pak Antasari, Iya, iya. Kresna itu di wayang suka ngasih nasihat tentang kepemimpinan. Matinya paling ngenes dia Pak. Iya benar. Kalau begitu saya diam deh Pak, mulai sekarang. Udah, saya ini untuk episode ini saya cukup. Nanti masuk partai politik, masuk penjara malah dia nih. Nah ini karena apa surat bola ini? Gimana nanti kebelit apa ini? Masuk gol. Tentang masa depan Pak Antasari Azhar. Iya, hati. Kita mendingan tanya langsung. Jadi yang mana yang bakal hoax, mana yang fakta Pak? Bapak mau melakukan apa nih? Dalam masa depan ini, apakah tadi professional consultant ataukah manajer sepak bola profesional? Saya nggak saranin Pak. Atau komentator bola atau politician atau mungkin jadi ngambil sertifikasi lawyer, nongkrong di Kopi Joni Atau Jangan jaksa sampai agung hoax ya. tadi kata atau Bang Andi. Saya Jaksa agung. rencana- jaksa agung. Yang nggak hoax yang mana nih Pak? Jadi host juga Pak, jadi Saya host juga rencana mungkin juga bikin Pak. kantor hukum, Pak. Buka kantor hukum. Bikin kantor hukum, kenapa? Ingin membantu perintah dalam rangka menyiapkan tenaga kerja. Kantor hukum itu saya coba rekrut sarjana hukum baru, Yang jujur ya Pak? jujur. Pinter juga. Kita latih bagian pidana, bagian perdata, bagian haki. Hak atas kekayaan intelektual, hak Nah, itu cipta. saya banget Pak, saya. Nah, Tapi Saya- itu kan Bapak di belakang layar kan? saya koordinatornya. Managing partner. Dan teknis itu sudah saya bicarakan. Teknisnya ada laporan, kita kaji. Ayo gelar, kaji. Bagaimana waktu saya jadi ketua KPK. Kita kaji, wah ini asiknya ke pidana ini. Nah pidana pegang. Nah ada sidang, nanti saya bimbing. Tapi Pak, kan bukankah Bapak selama di dalam jeruji besi Nggak mau tadi jadi yang dingin? hakim, mau jadi pengacara. Enggak, justru ada keadilan. Bapak tadi bilang keadilan. Justru banyak ketidakadilan ditemukan di penjara tadi. Kenapa bukan pembantuan terhadap orang-orang yang tertindas, tertinggal. Kalau bicara property right itu orang-orang kaya Pak. Cipta, paten, merek, desain industri itu orang-orang kaya. Saya pikir kita butuh, Bapak ini ilmunya dibutuhkan, pengabdiannya dibutuhkan, keadilannya dibutuhkan. Bapak juga menyaksikan sendiri di tadi dinginnya itu menyangkut orang anak kecil tadi. Jangan diulang-ulang Kenapa nggak membuka dinginnya. semacam bantuan hukum yang cuma-cuma, tapi di bidang keadilan itu gitu Pak. Begini Pak, saya tidak tahu terlalu muluk. Kita bikin kantor hukum, tetapi kita jangan hidup di kantor. Nanti acara periodik kita turun ke desa. Kita cabut bola, lihat masyarakat sana. Kita bicara gimana keadilannya. Mereka ada kasus kita bantu di tempat. Jangan tulis textbook lah, kita harus banyak ke daerah. Kita lihat. Kita dukung. Karena pengalaman saya dulu ketua KPK kan begitu Pak. Iya. Saya mau dijemput, tidak mau protokoler. Jadi waktu saya tugas di Jogja, ini pengalaman. Saya tugas di Jogja, saya turun, saya mau makan. Ajudan bilang makan cari restoran yang gede. Loh kenapa restoran yang gede saya bilang. So makan yang biasa aja, yang warung-warung biasa aja. Gudeg, makan gudeg. Biar terasa nikmatnya kan. Masuk saya situ. Penuh dengan para petani. Cangkulnya di luar taruh. Mereka makan di situ. Saya tanya, Mas, kenapa tidak ke sawah? Ya Pak, ke sawah 50.000 dari pagi sampai sore. Belum tentu 50, kadang 10.000 Pak. Lah terus, lah ini ntar lagi ada nyemput Pak mau demo. Ya, jadi peserta demo Pak. Pak, ini kan sebentar lagi 2019 Pilpres. Ya. Yang bertarung lagi-lagi kemungkinan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Di antara dua pemimpin antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mana di antara mereka yang menurut Pak Antasari Azhar lebih jelas memiliki visi hukum? Kok tanya saya? Iya. Ya tentunya saya milih Pak Jokowi Pak. Alasannya Pak? Pastilah Alasannya? jaksa agung ke Di depan. era Jokowi lah saya bebas. Oke. Hanya parameter itu Pak ya? Iya. Dan kami juga sudah melakukan polling tertutup Ya, kepada saya 50. realistis saja. Ya. Realistis. Pak, kita sudah ada polling tertutup sebelumnya kepada 50 penonton. Pertanyaannya, setujukah Anda jika Antasari Azhar terjun ke dunia politik? Hasilnya 30 orang setuju, Bapak turun ke politik. 20 lainnya tidak setuju. Kenapa nih sebenarnya nggak setuju? Pengen dibantu deh mungkin kasus hukumnya. Dari antara orang teman-teman ini mungkin Pak. Tapi anyway, banyak yang setuju Bapak. Jadi mudah-mudahan kita lihat nanti jalannya ke depannya gimana. Itu Kang hoax apa Maman, enggak ya? silakan catatan pamungkasnya.
Di balik dinding tebal yang diselimuti dingin yang menyengat, kita percaya masih ada orang-orang yang tetap bisa menjaga kewarasannya dan tetap bisa berkarya. Bukan cuma dicontohkan oleh Hamka yang begitu produktif menulis dan membuat buku dan banyak tokoh-tokoh besar lainnya. Di depan kita Antasari Azhar pun mengaku bisa membuat karya, menulis buku, dan kita ketahui bersama. Buku adalah salah satu wujud puncak peradaban manusia. Karenanya meski seseorang sudah pernah berada di balik jeruji besi, dihimpit tembok tebal, tetaplah harus dihargai sebagai manusia. Pesan tersirat yang saya dapatkan bukan apa yang terjadi padamu, yang terpenting adalah bagaimana kamu memaknainya. Bagi mantan napi, jangan pernah kehilangan kemanusiaan, jangan pernah kehilangan harapan. Dan bagi orang yang berada di luar jeruji, jangan pernah membunuh kemanusiaan dan mematikan harapan orang, meski ia mantan terpidana. Terakhir, kata kunci dalam dunia hukum menurut Antasari dalam bukunya yang lahir dan ditulis di dalam lembaga pemasyarakatan bukan penegakan hukum, tapi penegakan keadilan. Terima kasih Kang Maman, terima kasih pada para panelis. Pak Antasari, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Tetaplah bersama kami, Headline News pukul 21 akan hadir sesaat lagi. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh